Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hai sedulur semua, bertemu lagi dengan Lawu. Iya, di kesempatan yang sama Lawu bakal ngajak semua untuk apa? Ya, sinau bareng konsep dasar geografi bersama sedulur Lawu. Nah, di kesempatan kali ini, Lawu bakal ngajak sedulur semua untuk mempelajari konsep dasar dari salah satu materi geografi, ya, yang dinamakan dengan dinamika kependudukan Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Dengan, ya, fokus kita kali ini adalah membahas tentang pengolahan dan analisis data kependudukan. Sedulur, pernah nggak sih kita atau sedulur semua membayangkan kok bisa ya penduduk sebanyak itu bisa tercatat oleh Badan Pusat Statistik atau BPS? Gimana sih cara nyatetnya? Terus setelah tercatat, kok bisa sih BPS memprediksikan bahwa total penduduk kita sekian juta jiwa, kelahirannya sekian, kematiannya sekian, angka harapan hidupnya sekian, angka ketergantungannya sekian, seks rasionya sekian, laju pertumbuhan penduduknya sekian. Nah, itu semua ada, yaitu apa? Pengolahan dan analisis data kependudukan. Nah, Lawu kali ini bakal mengajak semua untuk apa? Mempelajari tentang fokusnya analisis data kependudukan. Yang pertama, analisis data kependudukan tentang apa? Kelahiran dan kematian. Yang kedua, tentang pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, tentang kepadatan dan proyeksi penduduk. Yang keempat, komposisi penduduk. Nah, sedulur, di kesempatan kali ini Lawu bakal ngajak semua untuk mempelajari analisis data kependudukan tentang kelahiran dan kematian serta pertumbuhan penduduk. Nah, untuk kepadatan dan proyeksi penduduk serta komposisi penduduk, Lawu bakal ngajak sharing teman-teman semua, sedulur semua di kesempatan selanjutnya. Yuk lanjut. Nah, berbicara tentang apa? Kelahiran dan kematian. Analisis data tentang kelahiran kematian, yang pertama kita bahas kelahiran. Kelahiran itu apa sih? Atau analisis data kelahiran itu apa sih? Yaitu analisis tentang gambaran mengenai jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Jadi, analisis data kelahiran itu fokusnya untuk mengetahui jumlah kelahiran yang hidup. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada dua rumus nanti. Yang pertama ada angka kelahiran kasar. CBR sama dengan B dibagi P dikali 1000. Ada juga angka kelahiran menurut kelompok umur. BX dibagi PX dikali 1000. Keterangannya apa sih? Ya, B itu kelahiran. P adalah penduduk pertengahan tahun. Nah, di angka kelahiran kasar CBR, fokusnya hanya melihat apa? Bayi yang lahir atau angka kelahiran dibagi total penduduknya, sehingga dikatakan sebagai angka kelahiran kasar. Nah, kalau yang di angka kelahiran menurut kelompok umur, di situ ada BX dibagi PX. Jumlah anak lahir pada kelompok umur X dibagi dengan jumlah wanita pada kelompok umur X. Biasanya ini X-nya ini tuh dikaitkan dengan apa? Usia produktif si ibu atau si wanita dikali 1000. Itu dari apa? Kelahiran. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kematian. Gambaran mengenai jumlah kematian. Nah, jumlah kematian dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, analisis data kematian fokusnya untuk mengetahui jumlah kematiannya. Di sini ada dua cara juga. Nah, ada yang namanya angka kematian kasar atau CDR
D dibagi P dikali 1000, ada juga angka kematian menurut usia, ASDR. Angka kematian menurut usia tertentu. Nah, D adalah kematian, P adalah penduduk pertengahan tahun, mirip dengan tadi yang angka kelahiran kasar. Nah, yang angka kematian menurut usia, ya kelompok usia tertentu. Nah, ini biasanya untuk mengetahui apa kaitannya dengan kematian bayi. Nah, sedulur, agar makin mantap nih pemahaman tentang analisis data kependudukan berkaitan dengan kelahiran dan kematian. Nah, Lau punya latihan soalnya. Yuk kita latihan soal. Suatu daerah dengan jumlah penduduk 200.000 jiwa terdapat angka kelahiran 1.750 jiwa dan kematiannya 500 jiwa. Jika di daerah tersebut terdapat wanita usia 15 sampai 35 tahun sebanyak 35.000 jiwa, hitunglah angka kelahiran kasar, kematian kasar, dan angka kelahiran menurut usia di daerah tersebut. Nah, sedulur, gunakan rumus sebelumnya, yaitu CBR angka kelahiran kasar, CDR angka kematian kasar, dan ASFR angka kelahiran menurut usia tertentu. Rumusnya sudah ada ya. Yuk, kerjain. Nah, sedulur, selanjutnya setelah tadi kita tahu analisis data tentang kelahiran dan kematian, nah selanjutnya ada analisis data tentang pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, pertumbuhan penduduk di sini nanti ada dua jenis. Ada namanya pertumbuhan penduduk alami, adalah perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh dua faktor saja, yaitu apa? Kelahiran dikurangi kematian. Satu lagi, ada namanya pertumbuhan penduduk total. Nah, kalau pertumbuhan penduduk total, perubahan jumlah penduduknya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dikurangi kematian ditambah imigrasi, penduduk yang datang dikurangi emigrasi, penduduk yang meninggalkan kota tersebut atau pergi. Nah, keterangannya di bawah ya. B adalah kelahiran, D adalah kematian, IM adalah penduduk pendatang atau imigrasi, EM adalah emigrasi, penduduk yang keluar. Nah, dari rumus ini atau dari rumus tentang pertumbuhan penduduk alami dan penduduk total bisa digunakan untuk apa? Mengetahui angka pertumbuhan penduduknya. Nah, persentase angka pertumbuhan penduduk sama dengan PPT, pertumbuhan penduduk total, dikali 100% dibagi P, jumlah penduduk. Nah, kita gunakan rumus yang pertumbuhan penduduk totalnya. Untuk apa? Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk total dibagi jumlah penduduk. Nah, dari hasil persentase itu bisa kita masukkan ke dalam klasifikasi. Ada pertumbuhan penduduknya atau laju pertumbuhan penduduk cepat, yaitu lebih dari atau sama dengan 2%, sedang 1-2%, dan lambat kurang dari atau sama dengan 1%. Nah, sedulur, kira-kira Indonesia di kategori yang mana ya? Cepat, sedang, atau lambat? Nah, agar makin mantap lagi pemahamannya tentang analisis data kependudukan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, nah, Lawu juga punya latihan soalnya. Yuk, latihan soal. Pada suatu daerah yang memiliki jumlah penduduk 200.000 jiwa dengan tingkat kelahirannya 750 jiwa dan kematiannya 125 jiwa per tahun,
Di daerah tersebut terdapat imigran atau penduduk pendatang 450 jiwa dan emigran penduduk yang keluar 75 jiwa. Maka hitung apa? Pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk total, dan ya persentase laju pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Nah, Lau sudah kasih rumusnya, tinggal masukin aja tuh angka ke rumus yang telah Lau kasihkan. Yuk, kerjakan. Nah, sedulur, cukup sekian dulu ya. Sharing kita, belajar kita berkaitan dengan apa? Sinau bareng konsep dasar geografi bersama sedulur Lawu. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Matur suwun. Ciao.